Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyajian hari ini saya lanjutkan dari lanjutan materi proposal penelitian. Sekarang kita akan membahas terkait masalah penelitian, baik dari pengertian sampai dengan prosedur perumusan masalah. Masalah penelitian biasa didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dengan kenyataan atau kesenjangan antara teori dengan praktik, kesenjangan antara cita dengan realita, atau sesuatu yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Tidak selamanya masalah dapat menggambarkan kesenjangan, tetapi terkadang juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Terkait permasalahan penelitian, apa masalah itu? Masalah itu memiliki variabel yang menjadi tema pokok penelitian dan kasusnya menjadi fokus penelitian. Suatu variabel atau kasus menjadi permasalahan penelitian jika terjadi kesenjangan antara kenyataan dan kondisi yang seharusnya. Kalau di pemaparan slide sebelumnya itu antara teori dengan praktiknya. Kemudian kualifikasi masalah. Setidaknya ada 2 kualifikasi masalah yang baik, yaitu mempunyai nilai penelitian dan layak untuk diteliti. Jadi tidak semua masalah seperti slide sebelumnya, tidak semua masalah bisa dijelaskan dan tidak semua masalah layak untuk diteliti. Anda dalam hal ini sebagai mahasiswa harus mencari masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika di sekolah, di tempat Anda magang 3 nanti. Masalah itu harus memiliki nilai penelitian, yakni dapat diuji, orisinil atau terbaru, karya Anda sendiri, dan urgent untuk diteliti, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, kebijakan, atau perbaikannya. Kemudian, masalah juga harus didukung oleh data dan tidak ada kendala bagi peneliti untuk mengakses data tersebut dari sumber primernya. Ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, bahwa kita terkait sumber primer harus benar-benar dipastikan bahwa kita bisa memperoleh hak akses atau dapat menggali data dari sumber primernya. Selanjutnya yaitu macam-macam masalah. Masalah deskriptif biasanya digunakan untuk model penelitian dengan variabel tunggal atau beberapa variabel tetapi tidak mengukur interkorelasinya. Dan peneliti bermaksud hanya mendeskripsikan masing-masing variabel saja. Ini sudah jelas. Kemudian bagaimana dengan model komparatif? Model komparatif ini dikembangkan jika penelitian dilakukan untuk membandingkan satu atau lebih variabel dalam 2 kelompok sampel. Perhatikan, jika penelitian dilakukan untuk membandingkan satu atau lebih variabel dalam 2 kelompok sampel. Seperti adakah perbedaan metode A dengan metode B terhadap hasil belajar? Karena katakanlah butuh 2 sampel, misalnya metode A di kelas X, metode B di kelas Y. Maka pada kondisi demikian kita menggunakan model komparatif. Kemudian untuk model asosiatif dikembangkan untuk penelitian yang bertendensi menjelaskan pengaruh atau hubungan antara 2 variabel atau lebih, seperti apakah motivasi yang dimaksud adalah motivasi siswa di sini. Motivasi siswa berhubungan dengan prestasi belajar. Apakah sistem belajar secara online
mempengaruhi prestasi belajar siswa, dan lain sebagainya. Itu kalau model asosiatif. Lalu kapan sebenarnya terjadi masalah? Seperti yang kita utarakan sebelumnya, bila ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita antara teori dan prakteknya. Kemudian bila ada hasil yang bertentangan. Kemudian bila ada suatu kenyataan dan kita bermaksud menjelaskannya melalui penelitian. Di mana saja kita memperoleh sumber masalah, lebih-lebih terkait dengan masalah pendidikan, masalah secara ilmiah maksud saya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman dan pengamatan, kepustakaan yang relevan dengan studi kita. Artinya, kalau kita mahasiswa pendidikan matematika, maka ranah penelitian kita ya di sekitar wilayah pendidikan matematika. Entah terkait materi, model, strategi, ataupun cara pembelajarannya. Mata kuliah yang telah kita programkan. Ini tahun depan Anda sudah memprogram skripsi. Dari masalah bisa kita dapat dari jurnal, buku, abstrak, dan majalah kependidikan lainnya. Ini nanti kita belajar di tahapan proses review jurnal. Nanti akan saya pandu. Kemudian ketika mengikuti seminar. Kemudian sumber masalah bisa kita dapat dari referensi skripsi, tesis, dan disertasi yang sudah kita baca. Kemudian dari ahli atau pakar dan pengalaman dari teman-teman. Apa ciri masalah yang baik untuk kita ambil sebagai bahan penelitian? Pertama, topik yang dipilih menarik dan terbarukan atau up to date. Jangan mengambil masalah yang itu-itu aja. Ternyata kakak tingkat Anda sudah banyak membahas tentang itu. Maka Anda harus mencari strategi, metode, ataupun kebaruan dari penelitian sebelumnya. Masalah yang baik juga memiliki kontribusi dalam pemecahan masalahnya. Jadi solusinya itu solutif dan tepat. Kemudian dapat diselesaikan dalam waktu yang telah dijadwalkan. Artinya ketika Anda mengampu mata kuliah, mengampu skripsi, Anda kan ditargetkan untuk penelitian. Setidaknya 1 semester maksimal 2 semester, penelitian Anda sudah selesai. Nah, jangan sampai melakukan penelitian yang tidak ada batas ujung waktu targetnya. Jadi target penelitian itu sudah harus dibuat. Kapan saya harus menyelesaikan penelitian ini? Berapa lama penelitian ini saya lakukan? Itu penting. Dan tidak bertentangan dengan moral, apalagi di dunia pendidikan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah penelitian. Selanjutnya akan saya ulas kembali terkait dengan variabel penelitian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.